Manajer Manchester United Ruben Amorim dilaporkan akan kembali mengorbitkan pemain muda setan merah. Kali ini gelandang muda mereka, Sekau Kone, dilaporkan akan tampil di tim utama Manchester United. Baru-baru ini Ruben Amorim membuat gebrakan di skuad setan merah, yang memutuskan untuk mengorbitkan pemain muda di skuad setan merah. Pemain itu adalah Chido Obi. Striker berusia 17 tahun itu mencicipi debut di tim utama MU setelah setan merah kalah 1-0 melewati Tottenham di akhir pekan kemarin. Dilansir Give Me Sport, ada satu pemain muda lagi yang bakal diorbitkan Amorim dalam waktu dekat ini. Ia adalah gelandang muda MU, Sekau Kone. Menurut laporan itu, Ruben Amorim ingin mengorbitkan Sekau Kone di skuad MU sebelum musim 2024-2025 berakhir. Ini disebabkan sang gelandang sudah beberapa kali berlatih di tim utama Manchester United. Selama sesi latihan itu, Kone menunjukkan penampilan yang sangat impresif. Selain itu, sang pemain menunjukkan perkembangan yang impresif dalam beberapa bulan terakhir. Itulah mengapa Amorim tergoda untuk memainkannya. Ia saat ini masih fokus untuk membenahi penampilan sang gelandang, agar ia lebih siap untuk bermain di sepak bola senior. Itulah mengapa Amorim menargetkan bahwa sebelum musim 2024-2025 berakhir, sang gelandang sudah bisa debut. Menurut kabar yang beredar, Manchester United memproyeksikan Kone untuk jadi penerus Casemiro di tim mereka. Di musim 2025-2026 nanti, sang gelandang diperkirakan bakal mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di skuad setan merah. MU tengah menghadapi musim yang penuh tantangan, dengan tim asuhan Ruben Amorim saat ini terpuruk di peringkat ke-15 Liga Inggris. Meski demikian, klub tetap aktif dalam perencanaan transfer, terutama terkait masa depan Alessandro Garnacho. Menurut laporan terbaru, MU telah mengidentifikasi Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers sebagai calon pengganti Garnacho jika winger asal Argentina itu hengkang pada musim panas mendatang. Minat terhadap Garnacho terus meningkat, dengan Napoli dan Chelsea dilaporkan tertarik mendatangkannya pada jendela transfer Januari 2025. Spekulasi kini muncul kedua klub tersebut bisa kembali mencoba merekrutnya pada musim panas. Give Me Sport mengabarkan Cunha telah menjadi target utama MU dan klub siap mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 62 juta pounds jika Garnacho benar-benar pergi. Pemain asal Brasil ini telah membuktikan kemampuannya di Liga Inggris dan MU merasa optimis bahwa dirinya tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Namun, tantangan besar harus dihadapi MU jika kedatangan Cunha. Selain nilai transfer yang cukup besar, mereka harus bersaing dengan Arsenal yang mampu menawarkan Liga Champions musim depan. Jika MU ingin mengamankan tanda tangan Cunha, mereka harus lebih meyakinkan sang pemain dengan proyek jangka panjang yang ambisius. MU berada dalam fase penting dalam perjalanan mereka pada musim ini. Saat tim sedang berada di dalam kondisi yang kurang stabil, keputusan-keputusan transfer yang tepat akan menjadi kunci bagi keberlangsungan proyek Ruben Amorim. Jika Garnacho benar-benar pergi, mendatangkan Matheus Cunha bisa menjadi solusi yang masuk akal meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi. Sementara itu ada kabar baik datang bagi Manchester United. Ada dua pemain mereka yang bisa comeback di pertandingan melawan Everton. Menurut laporan itu, dua pemain yang akan bergabung kembali bersama Manchester United adalah Christian Eriksen dan Leny Yoro. Kedua pemain itu mengalami sakit di akhir pekan kemarin, sehingga mereka tidak bisa ikut berangkat ke markas Tottenham. Namun kini kondisi kedua bek sudah membaik dan mereka berdua siap tampil bersama tim utama Manchester United. Manchester United bak jatuh masih tertimpa tangga. Di hasil-hasil di Liga Inggris tak kunjung membaik, setan merah juga direcoki cedera pemain. Salah satu fakta yang menjadi pukulan besar adalah cedera yang menimpa Amad Diallo. Dia dipastikan harus menepi lama. Amad memposting pernyataan emosional di media sosial untuk mengonfirmasi cedera parahnya. Dia mungkin bakal absen hingga akhir musim ini. Padahal dia sedang menikmati musim yang menakjubkan di bawah asuhan Ruben Amorim. Meskipun jendela transfer ditutup awal bulan ini, Ruben Amorim dapat merekrut pemain gratisan untuk menutupi badai cedera di tim, terutama absennya Amad.
Berikut ini pemain yang menjadi opsi menggantikan peran Amad Diallo di MU untuk sementara. 1. Carlos Vela. Menyusul kemungkinan Amad absen hingga akhir musim ini, Amorim mungkin akan melirik Vela. Dia bisa beroperasi di sayap sehingga menjadi pengganti yang sepadan untuk bintang pantai Ganding itu. 2. Rafinha. Opsi pengganti Amad yang lain adalah mantan pemain sayap Barcelona Rafinha yang bisa bermain di sejumlah posisi. Dia cocok untuk gaya main yang dipakai Amorim karena bisa ditempatkan sebagai bek sayap atau bisa didorong lebih tinggi dalam posisi lebih menyerang. Pemain Brazil yang masih berusia 32 tahun tersebut memiliki pengalaman bermain di klub besar setelah memperkuat Barca dan PSG. 3. Daniel Amartey. Amartey bisa menjadi solusi jangka pendek untuk masalah lini tengah MU dengan absennya Maino dan Ugarte. Pemain Ghana tersebut bisa masuk dalam formasi Amorim sebagai salah satu pemain nomor 6. 4. Victor Wanyama. Victor Wanyama juga bisa menjadi pilihan. Gelandang Kenya itu menikmati masa bermain di Celtic, Southampton, dan Tottenham. Dia mempunyai pengalaman di Premier League, mencatat 159 penampilan di kasta tertinggi Inggris. Pemain pinjaman dari Manchester United, Anthony, kembali tampil memukau untuk Real Betis. Bahkan, dia menorehkan gol dan assist kala Real Betis membantai Real Sociedad 3-0 di Stadion Benfica Villamarin Senin 17 Februari 2025 dini hari. Sejak itu Real Betis mulai mendominasi permainan. Pada menit 33, Anthony dilanggar di kotak penalti, tetapi eksekusi Lo Celso ditepis. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Saat babak kedua berjalan 6 menit, Anthony melakukan tendangan voli yang menghujam keras ke gawang Real Sociedad. Gol Anthony membawa Real Betis unggul 1-0. Marc Roca kembali menjadi pembeda di laga ini pada menit ke-69. Mendapat passing datar dari Anthony, Marc Roca melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dibendung kiper lawan. Skor 3-0 pun menutup pertandingan tersebut untuk kemenangan tuan rumah. Anthony dipilih menjadi pemain terbaik dalam laga ini dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Anthony bersinar di Real Betis, MU makin terpuruk. Total, Anthony sudah mencetak 3 gol dan 1 assist untuk Real Betis sejak dipinjamkan dari MU pada bursa transfer musim dingin 2025. Sementara itu, kala Anthony tampil gemilang dalam kemenangan 3-0 Real Betis atas Sociedad, MU justru takluk 0-1 dari Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League musim ini. Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim menyebut kerjanya di klub berjuluk Setan Merah tersebut sangat berat. Hal ini disampaikan Amorim usai Manchester United menelan kekalahan beruntun di ajang Liga Inggris. Sebelum dibungkam Spurs, MU pun dikalahkan Crystal Palace dengan skor 0-2. Dua kekalahan beruntun tersebut membuat Setan Merah melorot ke peringkat 15 klasemen sementara Liga Inggris. Anak-anak asuh Amorim hanya berjarak 2 peringkat dari zona degradasi. Amorim mengungkapkan terdapat kesulitan tersendiri untuk membuat skuad Manchester United bisa mengeksekusi taktiknya. Terlebih lagi, Setan Merah kehilangan sejumlah pemain akibat cedera. Pelatih asal Portugal itu pun meminta supporter tetap mendukung saat United dalam tren negatif. Kendati terlempar ke papan bawah, Amorim menegaskan Setan Merah harus finish di peringkat yang lebih baik.